Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuh kepikiran bikin konten. Sebenarnya bingung mau bikin apa gitu. Akhirnya kepikiran bikin react terus IG kayaknya seru. Ya, ini buat isi konten aja ya. Semoga juga bisa menginspirasi buat yang nonton. Kita akan mereact reel-reel yang ada di IG. Oke, langsung aja. Ini dari titik berlanjut. Oke, kita play dulu. Nah, lagunya. Malam ini aku mendengarkan podcast dan aku menemukan kata-kata bahwa Allah Maha Baik, yang jahat adalah prasangka hambanya. Ya, ini betul ya. Kadang kita itu suka prasangka buruk sama hidup ini gitu. Sebenarnya Allah itu Maha Baik. Nah, kita lihat komen-komennya. Ada Mia_Amel. Maka berprasangka baiklah kepada Allah karena Allah bersama prasangka hambanya. Betul. Terus ingin jatuh cinta sama Allah sedalam-dalamnya. Amin. Semoga Mbak Dinda ini bisa gitu ya, karena emang butuh proses. Langkah kaki semut aja dia bisa dengar, apalagi doa-doa lu pada asoy. Benar. Kita itu kadang suka apa ya istilahnya, underestimate ya. Kadang doa nggak dikabulin, doa yang nggak dikabulin juga ternyata baik kayak gitu, baik untuk kita ya. Cuma hanya Allah yang tahu gitu ya. Yang penting jangan lupa berdoa. Oke, lanjut video kedua. Effort berlebihan buat orang yang nggak paham feedback itu cuma buang-buang energi. Ketika kita sudah berusaha menyenangkan orang lain tapi tidak dihargai sama sekali, ya udah. Kadang kita itu nggak selamanya dihargai gitu, walaupun udah ngasih banyak, ngasih ini, ngasih itu, cuman ya memang kalau memang bukan tempatnya, memang kadang kita nggak dihargai. Ya yang penting itu sebenarnya menyenangkan diri sendiri dulu sebenarnya. Nah itu sih. Nah itu kita baca komennya. Ini postnya dari The Hakuna Matata. Ini temannya Hero. The Hakuna Matata. Dari Iop MKSS. Lagi pula kirain seorang yang tidak bisa menghargai kita bukan suatu hal yang buruk. Betul. Terus ada Alifanus Safira. Memberi adalah hal yang mulia, tapi menghargai diri sendiri adalah yang paling utama. Nah ini memang kita itu utamanya dulu menghargai diri sendiri dulu kadang. Terus jangan berlebihan terhadap tangan yang tidak mau digenggam. Asik. Ini terlalu berekspektasi gitu ya. Kadang kita terlalu pengen menggenggam seorang tapi dianya nggak pengen digenggam. Sakit sekali rasanya jika tulus dibalas acuh. Mas Robi ya memang harus banyak bersabar ya. Lagi belajar bodo amat, mau membagian diri sendiri dulu. Nah ini mungkin langkah awal gitu kan. Itu harus belajar ya sedikit-sedikit bodo amat gitu sama hal-hal yang kiranya nggak penting. Terus yang utama itu bagian diri sendiri dulu. Gimana caranya? Bekerja mungkin, sibukkan diri kayak gitu. Tulus untuk perasaan yang salah. Mbak Dela ini kabar ya. Oke, lanjut video selanjutnya ya. Benar kata orang, yang bukan untukmu adalah yang paling membuatmu jatuh cinta. Iya, bisa jadi, tapi nggak tahu ya. Cinta itu definisinya luas. Nah, kita baca komentarnya dulu. Ini dari gini gitu ya. Bahkan jika semua itu palsu, terima kasih sudah membuatku merasa dicintai. Dan aku percaya takdir Tuhan itu selalu baik. Betul. Dia mustahil untuk dimiliki, tetapi anehnya aku menyukainya. Asoy. Mas Rofiki ya. Ya memang kita itu bersama seorang itu nggak salah ya. Pengen punya cewek cantik, pengen punya cewek ini itu. Cuman sebenarnya itu kadang kita lupa sama kualitas diri kita. Kita pengen dapetin seorang yang lebih baik, tentunya kita juga harus memantaskan diri menjadi lebih baik. Intinya kan ada pepatah itu bilang bahwa kalau nggak salah jodoh itu cerminan kayak gitu. Nah itu lanjut aja video ke
4 kan. Oke, next. Allah akan iya ketika engkau sudah ikhlas pada semua yang tidak asing. Mbak Anu nih. Ini benar ya. Kadang kalau kita ikhlas itu yang kita doain malah terkabul gitu. Memang kuncinya itu kita ya udah semua takdir, semua jalan itu kadang Allah yang nentuin kayak gitu. Nah, ini ada komen, kita lihat komen. Ini kontennya si paling relate ya, si paling relate. Terus ada komennya ini Iam Dewi 23. Sampai akhirnya aku menyukai surat Al-Insyirah dan dibentengi surat Al-Ikhlas. Aku masih belajar tapi wallahi gak apa-apa, akan aku takdir di akhirat. Asik. Yes. Semangat beribadah Mbak Iam Dewi. Tuhan, ikhlas mana yang harus kugenggam saat aku dihianati? Ikhlas yang mana ya Allah? Peluk aku ya Allah. Wah, berat ya ini. Emang dihianati itu berat ya. Dan saya juga bikin saya termangu ya. Oke, next video ya. Aku buruk dalam menunjukkan cinta. Aku bisa mengabaikan sepanjang hari, tapi aku memikirkanmu setiap saat. Asoy. Semangat Mas Spiderman. Oke, lanjut video selanjutnya, Celes. Pernah nggak ngerasa gini? Orang lain udah sampai mana-mana, lu masih di titik yang sama. Mereka udah nikah, udah kerja enak, udah punya rumah, sementara lu masih nyari arah. Iya betul. Kadang merasa kalau sebenarnya gini, kalau kita merasa hidup ini kompetisi, sebenarnya itu beban ya. Kita selalu membandingkan kita sama pencapaian orang lain, itu beban ya itu. Bisa jadi malah bikin kita down, atau sebaliknya bisa jadi malah kita bikin semangat buat membuktikan bahwa kita juga bisa. Cuman banyak yang nggak berhasil gitu. Ya mungkin memang menurut saya itu jalani dulu aja, hidup itu jalani dulu aja. Kita yang penting bisa bertahan hidup yang pertama. Nggak pasrah ya, cuman untuk level kita di Indonesia itu pertama bisa bertahan hidup aja. Kita kerja cari gaji kayak gitu, itu udah bagus. Sisanya misalnya kita bisa nabung, kita bisa cari kerja sampingan, itu jauh lebih baik. Kita fokus ke diri sendiri dulu, kita usahain lebih, kita perjuangin lebih, biar ya insya Allah mendapatkan hasil yang lebih. Itu oke kayak gitulah. Kita lihat komennya. Ini storynya unstory1_. Sekarang saya lagi di posisi ini dan saya meng-hide teman-teman saya demi kesehatan mental. Nah, ini juga salah satu cara ya, barangkali nggak kuat. Misalkan lihat story teman yang luar negeri, story teman yang jalan-jalan, story teman yang punya mobil, barangkali emang nggak kuat buat buka itu. Ya solusinya mungkin di hide aja, atau ya jangan diblokir, di delete aja biar nggak kelihatan storynya kayak gitu. Terus nggak usah diikutin apa gimana, nggak apa-apa. Mungkin itu cara buat kesehatan mental kalau emang nggak kuat ya. Nggak apa-apa banget, semua ada waktunya kok. Jadi jangan khawatir, garis takdir masing-masing kita sudah diatur oleh Tuhan kita, betul. Ingat juga bahwa takdir itu sudah diatur masing-masing di setiap individu gitu ya. Gak semuanya sama kayak semua kayak gitu, gak semua. Cuman yaitu jalanin dulu aja, hidup aja dulu, berusaha hidup kayak gitu. Sekarang gue udah pasrah, apapun yang terjadi diterima aja. Nah ini betul, ini mungkin dia di fase yang sama-sama saya ya. Ya udah jalanin aja dulu gitu, apa yang terjadi ya terima gitu. Gak apa-apa, tidaknya tidak punya utang, bisa makan setiap hari, sudah sangat bersyukur. Betul, kuncinya juga di bersyukur, jangan lupa bersyukur ya. Terus ini terlalu berat nih. Rasanya pengen protes ke Allah, kenapa saya yang berjuang keras gak maju-maju, sedangkan teman-temannya tidak sekeras saya.
dia lebih sukses. Waduh, ini apa ya? Ya kita nggak pernah tahu lah, kita nggak pernah tahu takdir itu gimana gitu ya, besok itu gimana gitu kan. Tapi yang penting menurut aku sih usaha dulu kayak gitu, jangan terlalu fokus pada penghasilan atau pencapaian orang lain gitu, fokus diri sendiri dulu aja. Terkadang merasa tertinggalnya, memang kadang semua merasa tertinggal, tapi sebenarnya poinnya itu pada ekspektasi juga bisa. Kita lalu berekspektasi pengen sampai A gitu ya, cuman kita buat lewat situ itu nggak ada jalur sampai ke A kayak gitu. Makanya yang penting usaha dulu, hasilnya itu sampai mana sebenarnya itu yang kita dapat dan patut kita syukuri kayak gitu. Sebenarnya itu pencapaian paling tinggi itu bisa merasa bersyukur sama kita yang udah dapat, itu sebenarnya pencapaian paling tinggi menurutku. Lanjut, yang aku rasain yang mau gimana, namanya juga hidup, takdir berbeda-beda, betul. Gak apa-apa, lebih baik nyari arah daripada hilang arah, asoy, betul. Gak apa-apa, jalin aja dulu, nyari arah, gak apa-apa daripada hilang arah, karena banyak juga yang kehilangan arah kayak gitu. Terus wah, mau senteng. Oke, lanjut di video selanjutnya aja wis. Kamu adalah bukti nyata bahwa orang yang tepat di waktu yang salah itu benar-benar ada. Waduh. Kadang memang gitu. Kadang memang kita bukan orang yang tepat kayak gitu, atau tapi tetap positif saja, karena kita nggak pernah tahu ke depannya gitu ya. Yang penting kadang hidup sesuai ekspektasi, kadang enggak kayak gitu. Makanya menurutku itu paling aman, jangan terlalu tinggi menempatkan ekspektasi ya, karena kalau udah terlalu tinggi itu kadang kita malah nggak merasa nggak mencapai gitu. Nah itulah. Oke, lanjut video selanjutnya. Di tangan laki-laki yang bertanggung jawab, kamu tidak akan mati kelaparan. Di tangan wanita yang tepat, semua prosesmu tidak akan direndahkan. Betul. Nah ini betul ya. Kadang ada cowok pengen cewek cantik, kadang ada cewek pengen cowok kaya kayak gitu lah. Pokoknya saling berekspektasi satu sama lain gitu kan. Cuman mereka lupa kadang poin yang paling penting itu tanggung jawab. Ada orang yang punya segalanya tapi nggak bisa tanggung jawab, ada yang nggak punya apa-apa tapi jawabnya besar gitu. Karena yang dipikir laki-laki sebenarnya itu ketika udah menghidupkan atau memutuskan untuk menikahi seseorang, itu sebenarnya ya udah berarti aku yang bertanggung jawab atas hidupmu kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah aku gitu. Cuman ya ada orang yang memang cari senang-senang saja, cari kayak gitu ada. Cuman sebenarnya kebanyakan laki-laki itu kalau udah memutuskan untuk menghalalkanmu, ibaratnya itu udah berarti tanggung jawabmu itu di aku kayak gitu. Rata-rata begitu. Makanya untuk cewek-cewek sih sebenarnya kalau cari cowok, poinnya itu yang penting mau tanggung jawab. Ibaratnya hidupmu itu ada di tangan dia gitu. Oke, ini udah habis ya, baterai mouse-nya juga udah habis. Jadi untuk hari ini mungkin segitu dulu, nanti barangkali bisa bikin lagi kalau bagus ya, kalau ada yang nonton. Semoga aja ada. Kalau yang nonton jangan lupa kalau bermanfaat di share atau di like, di subscribe juga channel ini biar berkembang. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa sebenarnya cuma ya
channel ini cuma ya bikin karya-karya kecil-kecilan juga. Syukur ada yang nonton, enggak juga nggak apa-apa ya, itu konsekuensi ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting buat dulu aja. Oke, mungkin itu video yang bisa saya buat ya. Semoga nanti bisa bikin video lebih baik lagi. Tapi ini untuk belajar juga. Sekian, oke.